Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah Mekanika Tanah 2, pertemuan ke-15. Kali ini kita akan membahas tentang finite slope. Nah, di metode pertemuan kemarin kita telah membahas infinite slope sama finite slope. Infinite slope hanya untuk kasus-kasus sederhana, khususnya untuk tanah pasir. Nah, atau untuk tanah berlayar dan lain-lain, crack-nya yang sejajar dengan permukaan tanah. Nah, terus kasus untuk finite slope kita juga sudah membahas metode metode Baji atau metode Kuhlmann. Nah, terus kita juga sudah membahas metode sirkular. Nah, kita juga sudah membahas metode sirkular, tetapi dengan dengan phi sama dengan 0. Untuk phi sama dengan 0. Nah, ini nanti kita akan membahas untuk kasus yang lebih beragam. Nah, ada beberapa metode yang akan kita bahas dengan cara diagram Taylor, dan dengan metode Fellenius dan Bishop simplified. Nah, kita akan bahas 3, tetapi sebenarnya metode ada banyak ya, tidak hanya terbatas pada metode ini. Nah, ini yang kita bahas yang agak-agak mudah. Nah, oke, kita mulai saja. Nah, tujuan pertemuan kali ini apa? Tadi seperti saya bilang, adik-adik harus mampu menganalisis kestabilan lereng dengan diagram Taylor. Ini dengan metode diagram. Nah, jadi kalau adik-adik butuh perhitungan cepat, tidak bawa komputer, nah mungkin bisa bawa pakai diagram ini. Nah, kalau jika adik-adik di rumah banyak waktu, nah adik-adik bisa menggunakan program komputer atau mungkin bisa menggunakan Excel. Nah, biasanya metode diagram itu dipakai pas sebelum masa komputer. Nah, karena kalau dengan komputer kalau sebelum masa komputer untuk perhitungan yang rumit-rumit, yang banyak-banyak, yang iterasi, nah itu susah. Kalau dengan dengan hitungan tangan, dengan pensil dan kertas. Nah, makanya ditemukan dengan metode diagram. Nah, ditemukan metode diagram untuk menganalisis kasus-kasus yang rumit. Nah, setelah adanya komputer, nah perhitungan rumit bisa dikerjakan dengan cara yang cepat, dengan waktu yang relatif cepat setelah adanya komputer. Nah, ini metode diagram. Terus berikutnya adik-adik mampu menganalisis stabilitas lereng dengan metode ordinary atau Swedish atau Fellenius. Nah, metode Fellenius itu kadang-kadang disebut metode Swedish Kuhler. Nah, atau ada yang menyebut metode ordinary. Nah, jadi nanti sama saja jika ada di buku, jika ada di program metode ordinary. Metode ordinary itu berarti metode Fellenius atau metode Swedish circular. Nah, itu ya, ini sama saja. Nah, metode Swedish ini dibandingkan metode slash lainnya, metode potongan lainnya, metode pias lainnya, metode sirkular pias lainnya, metode Swedish ini yang paling sederhana. Nah, metode Swedish ini yang paling sederhana. Ini bisa dihitung dengan tangan, dengan Excel. Nah, bisa. Jadi tidak terlalu berat. Nah, terus ada lagi metode Bishop simplified. Nah, Bishop simplified atau metode yang disederhanakan oleh Bishop. Nah, metode sederhana miliknya Bishop. Nah, metode penyederhanaan Bishop. Nah, ini kita akan membahas 3. Nah, nanti metode Bishop ini agak bukan susah, tapi agak kalkulasinya itu agak berat. Bukan susah ya, berat. Maksudnya berat apa? Nanti ada iterasi. Nah, jadi biasanya Bishop itu diselesaikan dengan program komputer. Tetapi kalau mau dengan
tangan atau dengan Excel itu masih bisa. Tetapi tadi nanti ada iterasi, ada banyak sekali iterasi. Nah, oke, langsung kita mulai saja ke metode yang pertama. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang analisis stabilitas lereng dengan diagram Taylor. Nah, di diagram Taylor ini kita butuh mendefinisikan angka stabilitas atau stability number atau ND. Nah, ini stability number didefinisikan sebagai CU kohesi tidak terdrainasi. Nah, berarti ini untuk tanah lempung ya. Ini untuk tanah lempung, bukan tanah pasir. Ingat, ini untuk V sama dengan 0 nih. Diagram stabilitas untuk V sama dengan 0. Yang diagramnya ini untuk V sama dengan 0. ND didefinisikan sebagai CU dibagi SF. SF itu service faktor, gamma itu gamma tanah, dan H itu ini. Ketinggian puncak lereng dari dasar lereng. Nah, ini puncak dari dasar lereng. Tinggi lereng dari kaki lereng. Dasar lereng atau kaki lereng. Bukan lapisan tanah keras. Nah, terus setelah kita mendefinisikan ND, kita definisikan faktor kedalaman. Faktor kedalaman adalah DH per H. DH, kalau DH itu apa? DH adalah ketinggian puncak dari puncak dari lapisan tanah keras. Nah, jarak puncak dari lapisan tanah keras. Jarak vertikal. Nah, itu D. Nah, terus ini ada dua grafik. Untuk beta itu sudut kemiringan lereng. Untuk sudut kemiringan lereng lebih besar dari 54, kita pakai yang gambar kanan. Nah, ini ya. Lebih dari 54, kita pakai gambar kanan. Nah. Terus ini kalau yang kiri sumbu horizontal adalah D. Faktor kedalaman. Sumbu vertikal adalah ND. ND CU dibagi SF gamma H. Terus grafik ini ada garis-garis ini. Garis-garis ini adalah sudut beta. Garis-garis ini adalah sudut beta. Nah, grafik yang ini adalah garis ini adalah beta, sudut kemiringan. Misalnya ini 15, ini 7,5, 15, 22,5 dan seterusnya. Nah, ini ya. Ini grafiknya. Ini grafik betanya. Ini D, sumbu horizontal D, sumbu vertikal ND. Cara bacanya gimana? Cara bacanya misalnya adik-adik punya rasio D ini, kedalaman tanah keras sampai puncak dibagi H, ini rasio D. Terus adik-adik ingin mendesain berapa sudut kemiringan agar SF tercapai tertentu. Misalnya adik-adik punya CU, punya gamma, punya H. SF-nya ditetapkan 3, dihitung ketemu ND misalnya. Misalnya SF-nya ditetapkan bukan 3 ya, itu terlalu berlebihan. 1,5 misalnya. SF-nya ditetapkan 1,5. Nah, terus ketemu ND. Nah, ND-nya berapa? Di sini ditarik misalnya ND-nya 0,13 misalnya ya. Terus faktor kedalamannya berapa? Faktor kedalamannya 2. Ini ditarik. Misalnya ini saya gambarkan. Ini ND-nya misalnya 1,3. Tarik sini. Terus faktor kedalamannya misalnya 2. Nah, ketemu sini. Nah, ini berapa di titik sini? Ini bisa diinterpolasi, berarti dia dari 7,5 sampai 15. Nah, ini diinterpolasi, kita gambar grafik baru di sini. Nah, antara 7,5 derajat sampai 15. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mungkin kira-kira 9 atau 10. Nah, ini kira-kira 9 atau 10. Soalnya semakin ke atas grafiknya itu semakin rengkat. Ini kira-kira 9 atau 10. Nah, itu cara pertama. Adik-adik ingin mendesain punya SF, punya CU, punya gamma, punya H, punya DH, punya H. Nah, terus cara kedua jika adik-adik
sudah ada cara analisis. Sudah ada kemiringannya, betanya sudah diketahui, misalnya betanya 15. Terus D per H-nya sudah diketahui. Ini ya, D per H-nya ini sudah diketahui. Terus CU-nya diketahui, gamanya diketahui, H-nya diketahui, yang belum diketahui SF-nya. Sudah ada geometrinya, geometri lereng sudah ada. Adik-adik belum mengetahui SF-nya. Nah, berarti ditarik saja misalnya D faktor kedalamannya 2, misalnya ya. Ini saya pakai warna lain, misalnya faktor kedalamannya 2. Ditarik sini, terus kemiringannya 15 derajat misalnya, ditarik sini. Nah, terus tarik ke sini berarti sekitar 0,15 lebih sedikit, 0,55, anggap saja 0,155. Nah, berarti di sini 0,155, CU-nya diketahui. Kita tulis ya. Berarti di sini 0,155, CU-nya diketahui, gamanya diketahui, hanya diketahui, berarti bisa dihitung SF-nya. Nah, ada beberapa cara ya. Yang pertama cara desain, betanya belum diketahui, cara desain betanya belum diketahui, berarti kita sudah tentukan SF-nya, kita tentukan. Gamanya diketahui, hanya diketahui, CU-nya diketahui. CU dari pengujian, gamma dari pengujian, H dari desain. Nah, desain kira-kira nanti tingginya seberapa ini. Nah, terus DH diketahui dari kondisi sekitar, H dari desain. Nah, kita plotkan sini ND-nya diketahui, D-nya diketahui, diplotkan ketemu di sini. Nah, ini kita kira-kira sekitar 9 atau 10 derajat. Nah, misalnya. Terus yang kedua, analisis geometri tebingnya sudah diketahui, yang belum diketahui adalah SF-nya. Misalnya adik-adik jadi inspektor, menginspeksi proyek. Nah, atau misalnya adik-adik mau redesign, aman nggak ya kira-kira lereng ini? Nah, kira-kira adik-adik ketemu lereng tanggul misalnya. Nah, terus kira-kira aman ya? Misalnya adik-adik engineer mau membuat rumah di sini. Nah, di sini mau membuat rumah yang agak jauh dari sini. Soalnya kalau rumahnya di sini, ini akan berpengaruh terhadap stabilitas. Nah, ini agak jauh. Nah, terus rumahnya di sini, kira-kira ini lerengnya ambrol nggak ya? Nah, ada lereng seperti ini. Terus adik-adik hitung kemiringannya sekian. Terus adik-adik uji lab, gamanya sekian, tinggi lereng sekian, kedalamannya sekian, CU-nya sekian. Nah, D-nya diketahui, nah ND-nya belum diketahui, kemiringannya sudah diketahui, kita tarik misalnya kemiringannya 15. D-nya misalnya 2, tarik ke sini, tarik horizontal, 0,155. Nah, terus CU diketahui dari pengujian, gamma dari pengujian, H dari geometri, ND diketahui dari grafik, SF ketemu. Nah, aman ternyata, misalnya seperti itu. Misalnya ya, nah, insya Allah mudah. Cara yang kanan ini sama, untuk beta lebih besar dari 54 derajat ini sama. Ini tapi bedanya sumbu bawah adalah beta, ini D-nya, terus ini ND-nya, ini sama mirip. Nah, untuk lebih jelasnya kita memakai contoh. Nah, misalnya suatu galian, nah ini suatu galian 10 meter, hanya 10 meter, dibuat pada tanah lempung jenuh yang mempunyai berat volume 18,5 dan kohesi 40 kN per meter persegi. Lapisan tanah keras terletak pada kedalaman 12 meter di bawah muka tanah. Nah, ini galian, berarti yang dimaksud muka tanah di sini adalah puncaknya. Awalnya sekian, terus digali sekian. Nah, muka tanah ini 12 meter dari muka tanah awal. Kedalaman tanah keras terletak 12 meter dari kedalaman dari muka tanah awal sebelum digali. Ini galian ya. Nah, di bawah muka tanah.
Dengan menganggap sudut gesek phi sama dengan 0, berapakah beta yang dibutuhkan agar faktor aman 1,5? Nah, ini desain adik-adik. Adik-adik punya SF setengah, punya H10, punya C40, punya gamma 18,5, nah dicari betanya untuk desain. Nah, pertama kita hitung faktor kedalaman, ketemu 12/10 atau 1,2. Terus kita hitung ND, CU 40 dibagi 1,5 dikali 18,5 dikali 10 ketemu 0,144. Nah, ini dari gambar diplotkan 0,144, D-nya 1,2 ditarik ke atas sini. Kira-kira betanya sama dengan 26 derajat. Nah, insya Allah mudah.